Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat KKCN Entertainment. Saat sore hari ini kami Wahyudi kembali mengabarkan dan saat sore hari ini KKCN Entertainment kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Irman, Ketua KPU Kota Cimahi. Lebih dalam kita akan langsung berkenalan dengan beliau. Sebenarnya apa sih KPU itu? Dengan situasi seperti saat ini, program kerjanya apa saja yang sudah diperbuat untuk Kota Cimahi? Kami langsung berkenalan dengan Pak Irman. Selamat sore. Selamat sore, Pak Wahyu. Ya, bentar lah, izin dibuka. Mengapa? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat. Kondisi pandemi. Ya. Pandemi, Pak ya. Alhamdulillah sudah booster. Ya. Vaksin. Oh gitu loh, saya. Ya. Satu penghargaan bagi kami, Pak, bisa kehadiran Bapak saat sore hari ini. Ya. Meskipun jadwalnya dari kemarin-kemarin sudah kita layangkan surat, Ya. tapi akhirnya Bapak hadir juga di tempat ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita akan berbicara sebenarnya tentang KPU sendiri itu apa, Pak? Ya, ya. Jadi kita ini bicaranya undang-undangnya dulu. Undang-undang 7 2017 itu kan tentang pemilu. Nah, KPU ini, Komisi Pemilihan Umum ini adalah salah satu penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu ini ada 3 lembaga sebetulnya: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kita ini KPU, kebetulan KPU Cimahi ini adalah di kabupaten kota. Kita memang lembaga vertikal penyelenggara dari KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Ini banyak istilah yang sekarang masih salah. Apa KPUD? Kalau di Undang-Undang 7 2017 sudah tidak ada lagi istilah KPUD. Jadi langsung aja KPU Kota Cimahi. Nah, gitu. Jadi kami ini adalah penyelenggara pemilu. Berarti tugas kami itu menyelenggarakan pemilu dan outputnya bisa menghasilkan para pemimpin dan para wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan melalui proses-proses tahapan yang sudah diatur oleh undang-undang. Kami hanya melaksanakan aturan dan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah disepakati di tingkat pusat. Jadi kita ini yang tidak bisa berimprovisasi di luar aturan. Ya, itu intinya gitu. Kita pelaksana undang-undang di kabupaten kota dalam pemilu dan pemilihan. Nah, ini jadi sekalian aja ada istilah sekarang, nanti ke depan ada istilah pemilu dan pemilihan. Jadi kalau pemilu kita itu menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten kota, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. 5 jenis pemilu, ya kan? Nah, kalau kita bicara nanti ada istilah pemilihan, itu hubungannya dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, pemilihan kepala daerah. Jadi yang disebut pemilihan itu pasti itu adalah pilkada. Kalau di kita berarti kalau pemilihan berarti pilwak di Kota Cimahi. Gitu nanti soalnya akan sering-sering terdengar tentang pemilu dan pemilihan. Ini harus mulai. Kalau kita pemilihan, Kota Cimahi berarti pilwakot. Berarti di 2024. Itulah. Jadi kita sebagai penyelenggara tidak hanya sendiri, kita pelaksana dari segi teknis, pengawasannya Bawaslu. Ya, kalau ada pelanggaran kode etik kita Dewan DKPP. Ya, kehormatan penyelenggara pemilu. Pak Irman, ini kan kita ngobrol santai saja. Ya. Kalau masyarakat itu kadang-kadang menyampaikan bahwa KPU itu institusi yang bekerja hanya 5 tahun sekali. Kinerjanya sebenarnya bagaimana, Pak? Setelah pemilihan, selanjutnya aktivitas kan tetap berjalan seperti biasa kan? Siap. Ya, jadi gini. Untuk KPU kabupaten kota atau KPU provinsi dan KPU RI juga ada ke atasnya. Itu masa jabatan atau masa kerjanya kan 5 tahun sekali. Nah, kita lihat hubungannya dengan dalam 5 tahun ini ada kegiatan pemilu berapa kali. Ya kan? Ini belum masuk ke
pemilu serentak, ya kan. Ya. Sebelum-sebelumnya memang selama 5 tahun ini untuk di Cimahi kadang kala ada kejadiannya gini, habis pemilu nasional, ada waktu itu masih terpisah pilpres, pileg, kemudian masuk beberapa tahun kemudian ada pilwakot, misalnya gini 2014 itu pemilu nasional, ada presiden, wakil presiden, DPR ya, dan legislatif. Kan kebetulan masuk ke 2017-nya kita pilwakot. Kemudian 2018-nya pilgub. Di Cimahi itu tidak bersamaan ya pilgub dengan pilwakot. Berarti itu dalam satu periode 5 tahun ada mengadakan pemilihan, pemilu dan pemilihan di dalam masa 5 tahun. Nah, ke depan kita juga karena sekarang ada istilahnya diserentakkan semua ya nanti di 2024, dan itu serentak juga dalam 1 tahun 2019 sudah, itu hanya penyerentakan pemilu presiden digabung dengan legislatif. Nah, ini yang 2024 kita akan diserentakkan di dalam 1 tahun pemilu dan pemilihan, gitu kan? Pemilunya kita ada pemilihan presiden, kemudian tadi yang disebutkan ada DPD-nya, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, itu 5 jenis. Tapi di dalam 1 tahun itu kita juga melaksanakan lagi pemilihan ya, pilwakot dan pilgub. Nah, sekarang dua-duanya. Setelah itu nanti 5 tahun kembali baru ada pemilunya. Ini saya mungkin yang dimaksud nanti kalau seperti itu masa kerjanya seperti apa. Ini karena undang-undangnya belum ada perubahan ya, kita tunggu nanti seperti apa nanti lembaga KPU di kabupaten kota setelah semuanya serentak dalam 1 tahun, walaupun itu menjadikan suatu beban yang cukup berat buat penyelenggara. Harapan sih tidak diserentakkan 1 tahun, mudah-mudahan ada penjadwalan, ada jeda, dalam arti pemilu di draft sebelumnya sih ada pemilu nasional dan pemilu daerah berjarak 3 tahun. Apakah ini akan dilaksanakan? Kita tunggu revisi undang-undang pemilu dan pilkadanya. Nah, nanti baru bisa bicara apa yang dikerjakan. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan pemilu serentak 2019 menuju ke 2024, ya kan? Kemarin tidak ada pilkada kalau di Cimahi. Waktu kemarin di Jawa Barat ada 8 kabupaten kota melaksanakan pemilihan. Itu ada yang pemilihan bupati, wali kota di daerah Jawa Barat kemarin 2020 di dalam kondisi pandemi. Nah, Cimahi enggak. Berarti rekan-rekan saya yang di 8 kabupaten kota itu setelah pemilu serentak langsung sibuk dengan pemilihan kepala daerah. Nah, yang tidak ada pemilihan kepala daerah itu menyiapkan, nah ini kerjanya apa gitu kan. Jadi kebetulan di Undang-Undang 7 tahun 2017 ada amanat bahwa KPU harus menyusun daftar pemilih berkelanjutan, memelihara daftar pemilih berkelanjutan yang diupdate per 6 bulan. Itu di KPU RI di pusat. Ke bawah di provinsi setiap 3 bulan sekali mengupdate daftar pemilih berkelanjutan. Di kabupaten kota tiap bulan menyusun daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang memang tujuannya kenapa amanat undang-undang itu. Ini berhubungan dengan kualitas DPT setiap menghadapi pemilu, itu menjadi alasan klasik. Ya kan? Nah, itu tujuan ini biar nanti pada saat pemilu ini DPT ini lebih berkualitas. Misalnya begini, sering masyarakat ya, kan KPU pada saat coklit atau pencoklitan dengan petugas pemutahiran data menjelang pemilu, itu kan mendapatkan dokumen dari Dagri, dari DP4, daftar penduduk potensial pemilih itu, berikan ke KPU diserahkan lagi ke kabupaten kota untuk dicoklit. Ini kan supaya ribut nih. Kenapa ini orang ini kan udah meninggal? Kok di DPR ini ada lagi? Kan akhirnya oleh petugas ke bawah di cross check lagi, dicoklit lagi, diteliti lagi. Kenapa selalu muncul setelah pemilu? Dulu waktu pemilu kemarin udah, ya kan? Nah, ini sekalian aja sosialisasi. Kenapa itu daftar penduduk yang sudah meninggalnya diberikan lagi ke KPU?
Nah ini berhubungan dengan Admindu, administrasi pendudukan di SIAK, karena udah sistem digitalisasi juga. Pada saat orang meninggal itu kan lapor ke kelurahan, melaporkan kematian. Tapi banyak yang tidak sampai ke Disduk. Disinilah kita pada saat tidak mengurus akte kematian, sistem administrasi kependudukan di Disduk Capil tidak bisa menghapus yang meninggal. Data itu tetap dikirim ke Depdagri, itu ya tetap Depdagri diserahkan ke KPU RI untuk disinkronkan dengan DPT. Akhirnya pada saat petugas coklit ada. Nah dengan adanya program pelaksanaan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan tiap bulan diupdate, tujuannya nanti pada saat menjelang pemilu itu tidak terlalu repot lagi memperbaiki DPT. Jadi DPT yang pemilu sebelumnya kita pelihara, mana yang ada yang tidak memenuhi syarat, kemudian mana pemilih baru. Nah, ini kita bicara pekerjaan yang tidak ada pemilu itu sekarang diberikan beban itu. Tapi di dalam perjalanannya ternyata tidak semudah itu kita memperbaiki atau merubah DPT atau perubahan DPT yang sebelumnya dengan penambahan pengurangan, karena KPU ini pada saat tidak ada pemilu, tidak ada tahapan, kita tidak bisa terjun ke lapangan untuk menurunkan petugas-petugas coklit. Petugas coklit yaitu PPDP, pemutahiran data, itu adanya pada saat tahapan. Sedangkan kondisi SDM di KPU itu tidak lebih dari 30 orang, dan itu ada komisionernya 5, misalnya 5 orang komisioner, kemudian staf ASN-nya paling juga 15, ditambah yang istilahnya honorernya atau kontraknya paling juga 5, itu kan sekitar 25. Sedangkan kalau kita ingin ke lapangan berarti itu tidak mungkin KPU langsung terjun. Nah disinilah kami ada istilahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan. Nah ini supaya kita sama-sama memelihara DPT itu, nanti kedepannya tidak terjadi lagi orang yang meninggal, masih ada orang yang misalnya sudah pindah, masih ada tercatat. Disinilah di dalam proses bulanan ini kami mengharapkan partisipasi masyarakat. Kalau misalnya begini, tetangga Pak Wahyu nih ada yang meninggal, nah kebetulan dia itu melaporkan ke kelurahan, tapi udah berhenti di kelurahan, itu pasti di DPT-nya, di DP4 di Disduk Capil masih tidak akan terhapus. Yang paling menghimbau ke masyarakat, kalau memang ada keluarganya yang meninggal, uruslah sampai ke akte kematian karena gratis. Nah, ini nih, jadi gratis. Nah itu kalau sampai mengurus akte kematian tuntas ke Disduk Capil kalau udah terbit akte kematiannya, nah itu akan tercoret. Nanti pada saat dilaporkan ke Depdagri menyerahkan ke KPU RI, nanti di DP4 itu sudah tidak ada, diserahkan ke PPS pasti udah nggak ada. Pada saat coklit itu, oh ini yang meninggal di sini. Itu salah satu. Kemudian keduanya juga selain yang meninggal, TMS yang itu kan tidak memenuhi syarat. Ini juga kadang-kadang yang pindah. Berarti kan harusnya sudah tidak jadi penduduk Cimahi. Perlu ada juga, kita sih partisipasi masyarakat, kita juga kemarin ke rekan-rekan partai politik juga, kalau ada konstituennya yang pindah sudah tidak memenuhi syarat jadi warga Cimahi, tolong bantu dilaporkan ke KPU, nanti KPU akan menghapus, karena tidak memenuhi syarat berarti keluar dari DPT kan gitu kan. Kemudian yang tidak memenuhi syarat lagi yang kita keluarkan lagi selain yang meninggal, yang pindah itu, ini yang masuk TNI Polri, itu kan tidak punya hak pilih ya, TNI Polri. Nah, itu bisa dilaporkan ke KPU supaya KPU bisa menghapus. Menghapus karena dia TNI, hak pilihnya hilang. Nah, itu yang tidak memenuhi syarat, itu kan mengurangi DPT kan. Nah, satu yang menambah lagi adalah pemilih baru. Potensi pemilih baru itu satu, pemilih pemula. Kita juga alhamdulillah kerjasama dengan sekolah, kalau ada yang udah masuk umur 17 ada datanya masuk, kita coba untuk perbaiki tiap bulan di daftar pemilih berkelanjutan dia menjadi pemilih baru.
Itu kan nambah DPT, pemilih baru. Ada lagi pemilih baru, tadi kebalikannya. Kita juga koordinasi dengan Polres, dengan Kodim, kalau memang ada anggota TNI, Polri yang warga ber-KTP Cimahi, yang pensiun, itu kan harus dilindungi hak pilihnya. Itu harus bantu dilaporkan ke KPU. Nanti oleh KPU akan dimasukkan sebagai potensi pemilih baru, kan gitu. Kemudian warga yang datang, tadi pindah keluar, berarti TMS. Warga datang ke Cimahi dan sudah resmi, sudah memiliki EKTP dan KK, kan bisa mohon di partisipasi untuk laporkanlah ke KPU biar oleh KPU bisa dimasukkan di dalam DPT. Ini proses-proses ini yang kita TMS kita keluarkan, kemudian yang pemilih baru kita lindungi hak pilihnya harus masuk. KPU itu kan berharap ada partisipasi dari masyarakat itu seperti itu. Atau yang tidak mengurangi DPT, ada istilahnya perbaikan data pemilih. Perbaikan data misalnya ada alamatnya tidak berubah dari kelurahan dan RT-nya, alamatnya berubah, bisa laporkan, nanti di situ diperbaiki. Atau yang begini, status kemarin belum nikah nih, ya kan? Ya sekarang sudah menikah, nggak apa-apa, laporkan, itu akan memperbaiki data di DPT. Nanti di situ statusnya yang belum sekarang menikah, atau punten yang statusnya jadi pisah gitu kan, itu nanti status itu untuk memperbaiki dan tidak mengurangi DPT. Kalau yang keluar dan masuk itu akan mempengaruhi jumlah. Nah ini mungkin istilahnya gini, amanat undang-undang itu ingin mengarah ke sana. Tapi kan kalau misalnya hanya KPU tidak dibantu partisipasi masyarakat, kemudian partai politik juga alhamdulillah ada yang memberikan data. Itu terus kita kerjakan sampai menjelang tahapan. DPB tiap bulan kita rekap, kita laporkan. Provinsi nanti 3 bulan sekali lapor. Terus secara nasional 6 bulan. Nah, ini nanti kalau sudah mulai tahapan, kita akan merekrut lagi petugas pemutahiran data. Berarti data yang kita kerjakan tiap bulan, yang di kabupaten kota menjelang itu akan menjadi sandingan data. Nah, pada saat kita mendapat DP4 dari Depdagri masuk ke KPU RI, diserahkan dibagikan ke kabupaten kota. Itu data itu sebelum kita submit akan disandingkan dulu biar terkoreksi gitu dari DP4. Itu tujuannya sangat bagus, cuma memang beberapa kendala tadi partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita juga akan sosialisasikan terus, walaupun kita sudah berjalan dari zaman pandemi kemarin, ya ada perubahan naik turun lah, terutama yang meninggal kemarin juga, yang meninggal COVID kita juga dapat data gitu kan. Ini hal-hal partisipasi ini, satu itu tujuannya kita daftar pemilih berkelanjutan itu akan sebagai istilahnya sandingan pada saat penyusunan DPT. Jangan sampai DPT kita ini kurang akurat. Nah, kita ingin kualitasnya lebih baik. Tidak ada orang yang sudah tidak ada di Cimahi misalnya pindah, atau misalnya KTP-nya di Cimahi orangnya sudah jarang ke Cimahi, ya itu juga kita ingin ada kepastian bahwa udah kita keluarkan dari DPT. Kenapa? Nah ini dongengnya begini. Kalau dalam satu TPS, ini jangan gede-gede lah, 100 pemilih ya, supaya kita persentasinya karena 100-nya. Di TPS tersebut terdaftarnya DPT-nya 100 orang. Ternyata pada saat pencoblosan, pada hari pemungutan suara, si KPPS itu sudah menunggu sampai jam 1. Yang menggunakan hak pilihnya hanya 90. Kan bicara 90. Yeah. So kadang-kadang RT-nya cariin yang belum datang nih 10 orang lagi. Ternyata sudah orangnya memang tidak ada. Berarti 90% emang asli penduduknya 90. Berapa dihitung? Kan 100% memilih. Yeah. Tapi kan dihitung partisipasinya nggak 100%. Nggak 100%. Karena apa? 90 per 100 kan? Pendaftaran 100. Yang 10 yang tidak ada orangnya itu kan akan mengurangi nilai partisipasi. Kalau itu akurat, ya udah pada saat penyusunan DPT-nya 90, kebetulan 90 datang semua, partisipasi di TPS tersebut 100%. Nah, kan gitu. Kita kemarin 2019, alhamdulillah Kota Cimahi
sudah partisipasi atau kehadiran ya, itu sampai 85,68%. Itu udah cukup capaian yang tinggi, karena pemilu-pemilu sebelumnya kita itu paling ini 74. Kalau nggak salah peringkat kedua, Pak. Peringkat kedua Jawa Barat, Jawa Barat, ya. setelah Kota Tasik 87 lah. Nah, itu sesuatu yang ini bukan ada dua, naiknya itu bisa karena memang DPT sudah mulai ada kualitas yang baik, ya kan, meningkat, atau memang kesadaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya meningkat, ya kan, ada dua kan. Ya kan tadi perhitungannya, kalau DPT-nya bagus, itu sebetulnya di situ hanya 90 orang, terus yang hadir 90 orang, kan 100%. Tapi kalau salah, kalau 100 di DPT-nya padahal di sana 90, terus 90 hadir semua, partisipasinya harusnya 100 jadinya cuma 90. Ini persentase. Ini baru dari segi kuantitas. Artinya dari banyaknya cerita dari Pak Irman tadi, berarti sudah membantah bahwa KPU itu kerjanya 5 tahun sekali, banyak, bahkan tiap bulan juga harus ada laporan khusus gitu. Ya itu yang selalu direkap di tiap provinsi 3 bulan sekali, dan tiap bulan kita melaksanakan itu. Apalagi pandemi ini, ya pada saat kita melaksanakan itu setelah 2019 kan masuk pandemi. Itu juga jadi kendala pada saat kita ya pertemuan segala macamnya dibatasi. Akhirnya kita melaksanakan rapat-rapat penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, mengundang partai politik, diikutkan dengan diawasi dengan Bawaslu, terus ada laporan-laporan. Ya kita berjalan walaupun ada perubahannya tidak signifikan, tapi terutama yang tidak memenuhi syarat yang meninggal banyak, terus bisa ya dari laporan dari masyarakat, karena pelaporan itu juga ada formulirnya karena bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada saat KPU mencoret di DPT, dasarnya apa? Ini ada lembar formulir laporan dari warga. Artinya gini, Pak Irman ya, sekarang kemarin Cimahi itu peringkat 2 partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemilu 2019. Artinya dengan SDM yang Bapak miliki sekarang, artinya cukup jauh perbandingannya. Nah, resep Bapak untuk ya paling tidak memotivasi SDM itu bagaimana? Jadi gini, kalau SDM itu kan di KPU itu ada dua. Kita komisioner yang memberikan kebijakan. Pelaksananya adalah sekretariat, yaitu ASN KPU di sekretariat. Ya pada saat sekarang kita ini mendorong rekan-rekan di sekretariat itu sebagai fasilitator kita, dan kita sebagai komisioner, sebagai kebijakan, kita terus jalin kerjasama bersama-sama dengan rekan-rekan sekretariat, terus meningkatkan kerja itu. Walaupun misalnya agak sulit juga mendapatkan data-data itu, tapi kita kerjakan. Partisipasi masyarakat seadanya dari internal kita juga bisa melaporkan. Kalau saya misalnya di RW saya ada yang meninggal, saya coba bikin laporannya apa kan. Artinya kan tidak terlepas dari kepemimpinan Bapak kan gitu. Ya gitu, karena kita bersama-sama. Saya nggak mau bawa ini karena kita ini kolektif kolegial di sana. Keberhasilan KPU itu adalah hasil kerja bareng, kerja bersama. Kita juga kebetulan sekarang juga ingin terus mendorong sesuai dengan keinginan KPU provinsi bahwa sauyunan babarengan ke depan itu di dalam pelaksanaan pemilu 2024 akur sauyunan, baik dari penyelenggara di internal, terus kita mengerjakan sesuatunya babarengan. Ini kan sesuatu idiom lokal yang saya pikir sangat-sangat baik ya untuk kita praktekkan. Itu aja lah, sauyunan babarengan. Kalau itu bersama-sama, saya pikir di internal bersama-sama, di luar juga mengimbau ke masyarakat Cimahi, stakeholder Cimahi, peserta, ayo babarengan, ayo sauyunan, biar nanti pelaksanaan demokrasi ini di 2024 itu berjalan dengan aman, lancar. Apalagi keinginan dulu zaman ketua Pak Yayat ingin ini jadi wisata, jadi kita tidak perlu repot ribut-ribut segala macam ya. Apalagi kalau orang-orang yang paham 14 Februari itu apa gitu. Pencoblosan nanti itu kan hari Rabu 14 Februari tahun 2024. 4 Februari itu anak-anak muda itu kadang-kadang, ini hari kasih sayang. Kalau dihubungkan ke situ, mudah-mudahan kalau pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 bertepatan saja ya kebetulan bertepatan, berarti kita
dalam memberikan menggunakan hak pilih penuh kasih sayang. Nah, memilih orang ini hanya istilahnya guyon aja lah, canda. Tapi intinya mudah-mudahan ada pengaruhnya ya kita ke arah sana. Demokrasinya istilahnya karena semuanya berbarengan, sauyunan, akur sauyunan. Tapi di dalam hal demokrasi memang wajar lah terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita ingat tujuannya apa? Kita kan ingin tetap mempertahankan persatuan. Nah, ini yang kita ingin dalam sosialisasi ke masyarakat, paham demokrasi ini bukan pemilu ini bukan untuk membelah kelompok misalnya yang kalah yang menang akhirnya istilahnya sampai selesai pemilu berbeda pendapat akhirnya memisahkan keluarga memutuskan silaturahmi. Ini yang kita tidak harapkan, ya kan? Itu juga perlu pendidikannya, pemilih sadar bahwa ini hanya sesaat itu aja lah. Kalau sudah selesai ya kita kembali lagi ke aktivitas. Ini harapan kita. Saya pikir harapan Pak Wahyu juga seperti itu. Ya, lagi sebagai warga Cimahi ingin tetap Cimahi ini bisa dengan aman, damai, kita bisa kondusif dan pemerintah bisa melanjutkan pembangunan sesuai dengan harapannya, kan gitu. Pengen sejarah ya, kan pengen sejarah ya. Itulah kita. Nah sekarang kegiatan KPU dengan partai-partai peserta pemilu pada saat itu sekarang jalinan hubungan di mana, Pak? Jadi gini, dengan tadi nyambung dengan kegiatan yang daftar pemilih berkelanjutan, kita melibatkan juga mengundang di dalam proses, kebetulan lewat Zoom ya waktu itu. Ya kita sampaikan kita sedang menyusun ini, kalau ada masukan dari partai politik juga kita langsung terima. Dan responnya ada beberapa partai juga menyerahkan data-data yang lebih jelasnya. Itu kita jalin terus komunikasi. Nah kebetulan dalam waktu dekat ini karena kita pandemi ini setelah kita mendapatkan kepastian penetapan jadwal pemungutan suara tanggal pemilu serentak 2024 lah ditetapkan bahwa dengan SK KPU nomor 21 tahun 2022 bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 itu waktu pemungutan suara. Berarti masyarakat nanti datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Nah di situ kan setelah itu berarti sudah jelas nih 14 Februari 2024. Nah kebetulan kita kan selama ini komunikasi melalui kegiatan-kegiatan Zoom. Akhirnya kami dari bulan Januari sebelum ada kepastian tanggal 14 kita sudah melayangkan surat untuk kita ingin silaturahmi dengan partai politik dengan tujuan walaupun belum banyak aturan-aturan atau keputusan PKPU atau perubahan undang-undang yang tidak ada, tapi paling tidak kita ingin silaturahmi dalam arti cek orang ngageingkeun ieu geus deukeut. Nah, pendaftaran peserta pemilu, partai peserta pemilu itu sudah mulai masuk, tinggal beberapa bulan lagi, sekitar bulan Juni itu walaupun aturan PKPU-nya belum keluar, tapi menurut Undang-Undang 7 itu kan 20 bulan. Jatuhnya kalau Februari jatuhnya ke Juni. Nah, Juni itu sudah mulai masuk tahapan. Nah, itu mengingatkan ke rekan-rekan partai politik yang menjadi peserta 2019, baik itu yang mendapatkan kursi di DPR RI dengan parlemen threshold-nya memenuhi 4%, atau partai politik yang peserta 2019 yang tidak masuk ke parlemen kurang dari 4%. Dan untuk yang partai yang baru karena memang belum, kita kan belum tahu mereka, makanya yang kami laksanakan silaturahmi ke peserta 2019. Bagi yang ini kan yang peserta yang 2019 kita mengingatkan kalau memang mereka sudah ini siapkan untuk pendaftaran karena nanti ada verifikasi administrasi, disiapkan dari sekarang karena yang lama itu harus daftarnya juga, ya kan? Ada dua kan. Kalau berdasarkan MK nomor 55 kalau nggak salah, saya lupa nomornya ya, 55 keputusan MK ya, bahwa peserta pemilu 2019 yang mendapatkan kursi di DPR RI atau memenuhi parlemen threshold hanya verifikasi administrasi. Bagi peserta yang tidak masuk ke parlemen atau kurang dari 4%,
nanti dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual. Kan gitu. Berarti kan pada saat nanti dibuka pendaftaran, kalau menurut draft, ini draftnya dulu, agenda pendaftaran itu sekitar tanggal 1 sampai 7 Agustus. Itu pendaftaran, tapi kan sekarang sistemnya dengan SIPOL, sistem informasi pendaftaran partai politik pakai SIPOL, dan itu pendaftaran di KPU RI langsung pusat. Itu penguploadannya nanti kita juga tunggu PKPU-nya, teknisnya seperti apa, yang intinya seluruh harus melaporkan. Dan persyaratan yang harus disiapkan itu yaitu tadi KTA-nya, ya kan? KTA terus disesuaikan dengan KTP-nya, itu yang harus yang repot kan mengumpulkan gitu. Bagi yang partainya yang sudah terorganisir baik, saya pikir tidak terlalu repot, tapi kan mengingatkan harus siap-siap. Nah, karena menurut aturannya bahwa syarat minimalnya kan, kalau Cimahi itu kan penduduknya belum sampai 1 juta. Dari DAK yang kita terima yang semester 1 2021 lah, itu belum sampai 600. Nah, untuk syarat keanggotaan partai politik yang harus dilaporkan itu minimal 1/1000. Berarti kalau penduduknya aja belum sampai 600, minimal ya harus punya 600 KTA yang nanti akan dilaporkan atau didaftarkan ke DPP-nya oleh DPP pusat, KPU RI. Jadi mereka menyiapkan. Nah, itulah yang kita komunikasikan, mengingatkan, siapkan, karena tidak terasa waktu itu tahu-tahu udah masuk aja pendaftaran. Tapi ya, jadi dari sekarang mereka udah banyak yang sudah siap, malahan melebihi, ya bagus. Tapi kan ada juga yang terutama partai yang memang tidak masuk parlemen threshold, mungkin paham kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, itu disiapkan dari sekarang. Karena ini pasti sistemnya kan SIPOL itu digital, mungkin di scan segala macam datanya terus dilaporkan. Itu yang kemarin kita berapa hari ada, sekitar 2 minggu lah kita melaksanakan itu sambil silaturahmi, karena setelah pemilu kemarin ya kita minim komunikasinya, hanya lewat Zoom. Itu beberapa hari yang lalu baru selesai kemarin lah. Udah beres, alhamdulillah. Nanti mereka sudah banyak yang siap, banyak yang juga terima kasih karena diingatkan. Terus kita juga tidak bicara yang teknis, karena memang PKPU-nya belum ada yang ditetapkan, baru SK penetapan tanggal pemungutan. Sedangkan tahapan dan program draftnya sedang akan dibahas dengan DPR RI dan pemerintah. Itu sudah diajukan oleh DPR. Kalau itu keluar PKPU-nya, kita baru tahu nih, oh tahapannya, tanggalnya, kemudian durasinya berapa hari, segala macam, program apa aja. Kita tunggu, mudah-mudahan segera PKPU-nya yang akan dikonsultasikan dengan DPR RI dengan pemerintah segera dibahas dan keluar. Nanti kami dan kabupaten kota, KPU kabupaten kota, ya kita melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu, bisa merencanakan kegiatan program berikutnya. Gitu. Kalau Pak Irman sendiri selama sudah berapa tahun menjabat ketua KPU? Kalau menjabat ketua KPU, saya itu dilantik tanggal 7 Oktober 2018. Ya, ada 3 tahun gitu dah. Nah, di dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun ini, apalagi Bapak sudah melewati beberapa pemilihan ya? Pemilihan. Oh, itu Bu, sebelum jadi komisioner KPU, sebelum jadi ketua. Kalau periode saya baru melaksanakan pemilu serentak kemarin itu. Pemilu serentak kemarin. Iya, yang di Bakotak, dan itu yang pertama kali melaksanakan pemilu serentak yang dengan, mohon maaf, jadi banyak juga korban yang meninggal secara nasional. Iya, tapi Cimahi selamat ya? Ada 2 lah. Ada 2, yang sakit, ada yang meninggal. Nah, dari semuanya itu kira-kira ada kenangan yang mungkin Bapak yang tidak bisa dilupakan, baik pahit atau manisnya, sebagai ketua KPU dengan menghadapi seperti itu ya? Ya, kalau yang paling dikenal itu proses di ujung menjelang hari H ini, saya hidup bukan, kita kan di gudang pada saat menyiapkan kotak suara perlengkapan sampai
subuh itu kita masih ada yang belum sampai ke lokasi TPS karena memang kendala logistik yang banyak, keterlambatan logistik itu yang sangat gimana ya, pikiran saya aduh ini besok kalau ini nggak beres pemilu di Cimahi akan ada yang tidak bisa melaksanakan gitu. Tapi alhamdulillah terus di dalam malam menjelang hari H itu kita kerjakan pengepakan pengesetan untuk TPS. Kebetulan terakhir itu adalah kita ada di gedung Arjuno yang di Citerep, dan yang terakhir ya kita yang Citerep itu terpaksa yang terakhir karena dekat dengan lokasi. Kalau yang lainnya alhamdulillah sampai pagi itu udah sampai ke kelurahan, dan itu kelurahan tuh subuh juga ada yang baru mendistribusikan. Itu ya karena kita ada keterlambatan di logistik. Ya alhamdulillah kalau di Cimahi akhirnya bisa dilaksanakan, dan kondisi seperti ini hampir di seluruh Indonesia juga terjadi karena kan ada pengadaan logistik itu ada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan provinsi. Kalau kita yang di kabupaten kota siap semua. Itu pada saat keterlambatan kan ada dari pengadaan yang oleh KPU RI, ada yang dari provinsi, ada keterlambatan. Akhirnya pada saat kita persiapan itu membuat kita stres sampai pagi. Akhirnya ya nggak mungkin bisa tidur. Saya juga sampai di gudang sampai pagi, beres semua, masuk pagi belum apa-apa sudah ada laporan ini ada yang kurang dikit ini dari TPS, baliklah ke gudang nyamping. Ya itulah dalam sehari. Tapi alhamdulillah tidak menjadikan sesuatu sampai fisik capek, malahan karena nggak tahu, walaupun belum tidur segala macam, siangnya masih ada muter aja di sana kemari. Ketika selesai berasa kepuasan sendiri Pak ya? Itu selesainya kapan? Itu juga selesai itu terasa pada saat rekap di provinsi. Semua hasil pemilu di Kota Cimahi pada saat rekap di tingkat provinsi, partai politik peserta pemilu semuanya menerima hasil dari Cimahi. Tidak ada tanggapan apa-apalah, dalam arti langsung nggak ada ini, clear. Itu udah ya berarti udah aman nih, berarti nggak kan seperti itu ya, karena selesai saya udah melaporkan di provinsi hasilnya seperti ini terus diterima. Gitu. Walaupun misalnya proses di rekap di tingkat kota ya biasa dinamikanya, tapi alhamdulillah semuanya lancar, hasilnya diterima oleh seluruh peserta. Gitu. Pak Irman, obrolan kita sebenarnya masih panjang, tapi baru pembuka saja, bukan yang terakhir. Iya, pembuka aja lah. Next bulan depan atau waktu-waktu ini kita akan ngobrol. Nah, untuk mengakhiri obrolan kita ini, Pak Irman, kira-kira poin apa yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada peserta pemilu supaya mempersiapkan semuanya? Oke, jadi gini, kami ini di internal dulu kita ya. Secara internal KPU kita sudah mulai penyiapan di internal, baik kita juga penyiapan SDM. Dalam arti SDM itu kan harus semua keluarga besar di KPU, baik itu komisioner dan staf di ASN, di sekretariatan. Kita punya program kemarin adalah program ngajak maca. Dalam arti begini, penguatan SDM, pemahaman terhadap aturan. Misalnya ada PKPU atau surat keputusan KPU yang baru, ngajak maca hari bersama-sama untuk kita pahami. Tujuannya sama, kita biar semuanya paham tentang aturan. Kita karena ingin patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan undang-undang atau misalnya PKPU. Nah ini di internal, dan kami juga akhir Januari itu juga ini acara ngaca itu kita launching, ini akan kita juga ajak bahwa kalau ada hal itu kami nanti akan mungkin melalui Zoom atau apa, misalnya PKPU baru atau apa, kita adakan ngajak maca aturan, baik ke peserta, ke masyarakat nanti segmennya. Tujuannya tadi kata akhirnya kita penyelenggara, peserta, masyarakat dan seluruh stakeholder pada saat pelaksanaan pemilu 2024, ayo urang patuhi aturan-aturan yang sudah menjadi komitmen. Kan begitu, supaya nanti semua berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya dari proses itu kita
berharap menghasilkan para pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang memang sesuai dengan harapan masyarakat, dan betul-betul pemilu ini menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Itu kan harapan, dan kita bersama-sama lah dukunglah KPU sebagai penyelenggara. Perlu dukungan dari seluruhnya. Ini pekerjaan berat 2024, tanpa dukungan partisipasi seluruh stakeholder, saya pikir termasuk media ya. Iya, stakeholder itu semuanya. Ini media ikut membantu di dalam proses pendidikan pemilih terhadap masyarakat. Kita ingin ajak masyarakat Cimahi nanti dalam memilih itu menjadi pemilih yang mandiri, ya kan, rasional dan bertanggung jawab. Kita tingkatkan kecerdasan pemilih ini, pemahaman pemilu, demokrasi dengan melalui beberapa media kayak media daring, media cetak. Harapan itu nanti kita bikin agenda yang itu mungkin ya. Nanti dengan melalui acara-acara selanjutnya kita juga ingin kolaborasi lah untuk mensosialisasikan masyarakat biar bisa diterima lah oleh masyarakat. Mungkin nantilah KKJN bikin metodenya seperti apa, kita nanti kolaborasi. Dan ke depannya masyarakat di Cimahi semuanya bisa lebih cerdas menjadi pemilih, lebih mandiri, ya, lebih rasional dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab gitu ya? Itu bertanggung jawab itu apa? Ya kalau saya milih si A, terus si A nggak menang, ya harus terima gitu. Tanggung jawab udah emang pilihannya. Jangan sampai jadi masalah sampai selesai. Ya gitu ya. Itulah intinya, Insya Allah hari ini mungkin kebetulan saya hadir di acara ini di channel KKJN. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan berkah buat warga Cimahi terutama khususnya, dan kita juga berharap demokrasi kita ini makin kuat ke depannya atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia lah, khususnya di Cimahi. Harus Cimahi the best gitu lah, kabarina gitu Pak Wahyu. Cukup Pak Irman? Ya untuk sementara nanti masih banyak. Siap, nanti kita sambung lagi ya, insya Allah. Kalau Bapak ada waktu dan sebagainya, kita bisa ngobrol-ngobrol, melanjutkan perbincangan kita. Siap, betul. Pemirsa atau sahabat KKJN Entertainment, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Muhammad Irman, Ketua KPU Kota Cimahi. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mencerdaskan pemilih pada tahun 2024 nanti. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak, sukses.